Kalau orang selalu merinding, saya juga biasanya merinding. Kalau orang dulu itu sering lihat Allah itu memang cuman keranda doang terbang gitu. Ya ada beberapa kali yang memang melihat iring-iringan, cuman jarang terjadi lagi ini melihat iring-iringannya itu. Sontak adik dari bapak saya itu sebenarnya ketakutan antara mau lanjut perjalanan tapi tadi udah di depan seperti itu, mau nggak lanjut, masa mau tidur di situ kan nggak mungkin juga gitu. Tapi akhirnya memang mau nggak mau dengan terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di channel kecil saya ini, channel Hanif Story. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh adik dari bapak saya. Itu pengalaman ketika dulu itu waktu masih tahun 95-an kalau nggak salah, ada jalan yang nggak jauh dari kampung saya itu. Memang di jalan situ dulu itu terkenal di zaman penjajahan Belanda itu sebagai jalan untuk alternatif, dan di situ juga banyak sekali mayat-mayat yang dibuang di pinggir jalan begitu saja oleh penjajah waktu itu. Jadi sepanjang jalan itu memang sampai sekarang ya itu masih sangat ringit sebenarnya. Cuman karena sekarang udah banyak lampu jadi mungkin nggak seseram dulu ya. Cuman nuansa mistisnya itu masih ada, walaupun terang tapi tetap aja sampai sekarang itu saya masih banyak mendengar cerita dari warga yang sering melihat penampakan di sekitar lokasi dari jalan alam. Dan sekarang sudah menjadi jalan besar. Dulu waktu adik dari bapak saya itu lewat situ itu masih jalan rokel, cuman waktu itu sebenarnya udah ramai. Dan ketika itu singkat cerita ya, dari adik dari bapak saya itu menceritakan bahwa beliau itu pulang dari kota, cuman karena waktu itu kerja lembur itu pulang sampai sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam melewati jalan itu dia di hati udah nggak enak gitu, nggak enak dalam artian berani atau nggak berani, tapi mau nggak mau harus melewati jalan itu karena jalan itu yang harus dia lewati untuk sampai ke rumah. Nggak mungkin kalau dia muter terlalu jauh. Lagian dia juga naik sepeda. Dan di saat melewati jalan itu, dari kejauhan dia samar-samar melihat kayak ada banyak orang lagi jalan ramai gitu. Hanya dia tetap bersepeda. Nyampe sudah dekat, ternyata itu adalah rombongan iring-iringan jenazah. Iring-iringan jenazah ramai, yang jenazahnya ada di depan dan di belakang juga banyak yang iring-iringi. Karena ada iring-iringan jenazah, dia naik sepeda, nggak mungkin kalau dia nyalip. Akhirnya dia di belakangnya dan sepedanya dia tuntun gitu. Pada dia tuntun. Nah, singkat cerita ada orang di pinggir jalan yang dari warga sekitar gitu. Dari warga sekitar itu nyapa sama adik dari bapak saya ini. Kang, Kang, iya,
kenapa sih pitik, dia dituntun gitu. Akhirnya dia kan karena ada yang manggil dia noleh gitu, kenapa sih pitik dituntun gitu. Iya kayak sih soalnya kayak anak rombongan anu tinggal jam bira sih deneng di semayam naiwene meninggal jam berapa kok jam segini langsung dimakamkan gitu, kalau bahasa Indonesia seperti itu. Mana dia itu depan udah nggak ada sama sekali, itu sepersekian detik adik dari bapak saya itu menoleh ke sebelah kanan, ada orang bertanya, dia ngobrol sebentar, bareng ditengokin udah nggak ada. Sontak itu dia panik minta ampun, berarti itu yang namanya lampor, jenis keranda terbang, tapi diiring-iringi. Biasanya kalau orang merinding, saya cerita biasanya merinding. Kalau orang dulu itu sering lihat lampor itu memang cuman keranda doang terbang gitu. Ada beberapa kali yang memang melihat iring-iringan, cuman jarang terjadi lah. Ini melihat iring-iringannya itu. Sontak adik dari bapak saya itu sebenarnya ketakutan antara mau lanjut perjalanan tapi tadi udah di depan seperti itu, mau nggak lanjut, masa mau tidur di situ kan nggak mungkin juga gitu. Tapi akhirnya memang mau nggak mau dengan terpaksa, setelah itu dia akhirnya menyempatkan diri ngobrol sama orang yang menanyakan itu tadi. Dia ngobrol itu, soalnya saya jelas banget Kang, tadi saya lihat ada rombongan iring-iringan jenazah dan di belakangnya itu banyak yang mengantri gitu, yang mengantarkan, mohon maaf, yang mengantarkan jenazah tersebut. Di depan sendiri ada keranda, yang ada yang gotong, dan di belakangnya banyak yang mengantarkan iring-iringan jenazah itu. Dan akhirnya cerita sama warga sekitar itu yang sedang di depan rumah waktu itu, hanya ngomong, iya memang di sini sering katanya ada yang melihat gitu. Kalau yang tetangga itu pernah gitu katanya, kalau malam dia lihat itu cuman kerandanya doang lewat itu kayak terbang itu, ketakutan sering. Dia juga warga situ juga sebenarnya mungkin sih kalau dibilang takut, mau nggak mau memang tinggalnya di sekitar situ, di jalanan situ gitu. Tapi memang mau gimana lagi, dibilang takut tapi memang tinggalnya di situ, ya mau nggak mau ya udah jadi biasa lah gitu. Cuman biasanya dia lihatnya itu cuman keranda yang terbang. Kalau ini keranda dan diiring-iringi, dan ada yang membawa itu, menggotong kerandanya itu. Seperti itu. Nah, singkat cerita, dilanjutkan lagi ceritanya. Adik dari bapak saya ini antara takut dan panik, tapi dia juga harus pulang, mau nggak mau harus pulang. Tetap perjalanan dia lanjutkan, cuman kecepatannya itu ditambah. Padahal waktu itu jalan masih rokel ya, belum diaspal ya waktu itu. Dia naik sepeda itu kencang banget, karena sepanjang jalan itu dia takut panik. Yo wes genjot motor sampai nyampe rumah. Dan cerita itu dia masih simpan sampai sekarang sebagai salah satu pengalaman mistis yang paling gak enak sama dia katanya itu. Bener-bener dia itu ketakutan yang sungguh-sungguh luar biasa, antara itu tadi mau pulang sebenarnya nggak berani, tapi nggak pulang masa ya harus nginep di situ gitu. Kayaknya sampai sekarang itu masih membekas cerita itu. Dan tadi waktu dia cerita sebenarnya banyak pengalaman, karena dia itu katanya sering kerja itu pulangnya nyampe malam, kadang pagi, itu banyak ceritanya. Cuman nggak mungkin juga saya ceritakan semuanya. Ini pengalaman, salah satu pengalaman dari saudara saya sendiri yang benar-benar kisah nyata dan saya ceritakan di sini. Dan sampai detik ini, kemarin saya udah upload, dan yang sebelumnya saya udah menceritakan dan mengumumkan kalau ada dari kalian yang punya cerita misteri, silahkan japri saya untuk saya angkat. Karena belum ada, akhirnya saya angkat cerita dari saudara saya sendiri itu, yang baru kemarin itu ketemu sama saya cerita seperti itu kebetulan. Karena dia menanya ke saya, oh masih jadi YouTuber misteri ya? Masih, cuman sekarang saya ngangkatnya cerita misteri. Yang tadinya explore ke kebun, cuman sekarang itu waktunya susah, kalau malam kadang-kadang ada acara, akhirnya nggak bisa konsisten. Akhirnya sekarang saya lebih fokus ke upload video ya, untuk menceritakan kisah-kisah misteri seperti itu. Dan akhirnya dia menceritakan kisah-kisahnya. Sebenarnya banyak cerita dia yang pernah lihat
ada orang sholat di dekat kali malam-malam gitu, bareng dia deketin ternyata mukanya rata, akhirnya dia kabur. Jadi kalau dibilang adik dari babak saya ini termasuk kalau menurut saya kayak indigo ya, karena dia beberapa kali. Kalau orang apes itu biasanya, maaf kan ada beberapa versi ya, kalau orang apes atau orang sial itu kadang-kadang dia itu nggak sengaja lihat, tapi cuman paling dalam kehidupan cuma 1 atau 2 kali itu udah bonus luar biasa bisa melihat sosok itu. Yang pertama. Yang kedua itu indigo. Indigo itu dia memang di tempat mana aja itu sering banget melihat, itu termasuk kalau kata orang pintar itu matanya itu ada kelebihan, punya indera keenam, dia bisa melihat hal seperti itu. Itu kalau dikatakan secara gampangnya indigo. Dan yang ketiga mungkin karena dia mempelajari ilmu khusus yang bisa mewujudkan sesuatu, menarik sesuatu sampai bisa wujud. Contoh kayak youtuber sekarang itu mereka belajar dan kemudian mereka bisa membuka gerbang, kemudian mewujudkan sosok seperti itu, contoh seperti itu. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang bilang katanya saya sampai sekarang belum lihat hantu, belum lihat setan, mungkin bisa terjadi memang ya kayak gitu susah ya. Contoh kayak saya aja pengalaman sebelum menjadi YouTuber itu belum pernah lihat, cuman kalau masalah suara atau diganggu dalam tidur itu saya udah sering banget ya. Suara sering ya, kemarin saya ceritakan itu suara ngekek. Sebenarnya ada juga cerita yang saya cukup seram. Ya bukan cukup, kalau waktu itu menurut saya sangat-sangat seram itu. Saya sampai waktu itu udah memang lari, padahal berdua. Saya berdua itu lari. Dan itu bisa saya ceritakan buat bahan besok lagi. Biar ada buat bahan saya upload video besok, ada bahan buat cerita itu seperti itu. Jadi yang kejadian hari ini saya ceritakan itu kejadian nyata yang dialami oleh adik dari bapak saya sendiri, atau kalau orang Jawa bilang Lilike yang cerita Lilike saya itu, Pak Lik yang cerita kejadian nyata seperti itu tentang adanya lampor seperti itu. Jadi mungkin untuk kesempatan malam hari ini baru hanya ini yang bisa saya ceritakan. Jika ada yang kurang pas atau mungkin bisa terjadi perbedaan pendapat antara lampor ini seperti apa, itu menurut versi orang masing-masing ya. Ada yang melihat katanya cuma keranda doang terbang, ada yang keranda itu, ada yang lihat itu ada keranda di jalan nutupin jalan, ada seperti itu. Ada yang melihat iring-iringannya sekalian. Perbedaannya itu memang di lokasi yang berbeda-beda itu mereka punya versinya masing-masing. Contoh seperti kuntilanak aja, ada yang lihat itu nangkring di pohon, ada yang lagi duduk di jembatan, ada yang melayang miber itu. Kalau kata bahasa itu mah setan mah bebas, mau terbang kek, mau napak kek, mau tiduran kek, bebas. Saya kalau cerita di sini duduk di sini serbet kayak angin. Saya tahu di sini juga, astagfirullahaladzim, merinding banget. Sering saya duduk di sini itu pintu rapat semuanya, tapi tiba-tiba kaki ini kayak ada yang lewat loh. Dingin banget. Ini merinding semua kaki saya nih. Cuman gak saya shoot. Ini kaki saya merinding semua. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, karena mungkin adalah di rumah ini yang insya Allah itu mereka itu baik, nggak pernah ganggu, mereka itu baik. Jadi kalau yang nggak baik itu semuanya di luar, yang nggak baik itu di luar. Kalau yang di dalam sini semuanya baik. Begitu, mungkin dari saya cuman itu aja. Dan ini udah jam 12:30. Saya mau tidur, besok mau aktivitas jualan seperti biasa. Dan sekali lagi nggak bosan-bosannya saya mengingatkan buat sedulur semuanya dimanapun kalian berada. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dibantu subscribe-nya, dibantu like-nya, dibantu komennya juga ya, biar saya semakin semangat ngupload video. Karena apa? Karena saya ngupload video nggak ada yang komen, kadang-kadang ya namanya semangat kan pasti ada buat memacu. Di antaranya kalian dengan cara kalian menonton video saya, kalian like. Kalian menonton video saya, kalian komen. Jadi saya semangat nguploadnya, berasa saya itu
punya banyak sedulur seperti itu ya. Jadi jangan lupa di like, di komen juga ya, dibantu share-nya kalau perlu, dibantu share-nya biar video saya view-nya naik, karena sekarang ini saya merasakan yang alhamdulillah berapapun saya syukuri, tapi semua itu harus diperjuangkan. Semoga saya ke depan lebih baik lagi dalam membuat konten atau mengupload video sehingga bisa view-nya itu naik lagi, bisa seperti yang diharapkan. Oke, sekali lagi mohon maaf bila saya masih banyak salah kata dari saya, dan saya doakan semoga kalian semuanya sehat selalu ya, sedulurku dimanapun kalian berada. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.